Salam olahraga. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Horas Manurung, angkatan ketiga mahasiswa Kornas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan psikologi cedera dalam dinamika kelompok pada mata kuliah psikologi kepelatihan. Cedera memang uh, sering dan umum dialami oleh insan olahraga atau para atlet, terutama di cabang olahraga bela diri dan permainan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu cedera lutut. Cedera itu sebenarnya sangat hampir sama semuanya. Mau cedera lutut, ankle dan sebagainya itu sama, berefek kepada aspek psikologis seseorang, dan rata-rata efeknya itu adalah efek yang negatif. Pada saat kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu satu aspek psikologis yang muncul pada atlet yang mengalami cedera. Atlet yang mengalami cedera, aspek psikologisnya salah diantaranya adalah satu yaitu kecemasan. Atlet yang cedera itu tingkat kecemasannya tinggi. Biasanya tingkat kecemasannya itu berbanding sama dengan tingkat parahnya dia cedera. Semakin parah atlet itu cederanya, maka kecemasannya akan semakin tinggi. Dan yang kedua yaitu depresi. Depresi itu kita bisa lihat atlet dari tingkat prestasi yang menurun dan motivasi yang melemah. Jadi kita udah bisa lihat kalau atlet yang cedera itu prestasinya pasti menurun. Dan yang selanjutnya itu nomor 3 yaitu tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu udah pasti menurun. Ada sih orang yang walaupun cedera tingkat percaya dirinya masih tinggi, tapi pasti menurun. Dan bahkan ada beberapa atlet yang cedera itu tingkat percaya dirinya kosong. Dia nggak percaya diri mau ikut latihan atau melanjutkan dia ikut di tim itu atau tidak, karena dia tidak percaya dirinya. Dia merasa, oh saya tidak percaya diri, ini saya bisa sembuh. Dan satu hal lagi, performa saya nanti setelah sembuh juga akan berkurang. Itu yang membuat salah satunya atlet tidak percaya diri. Dan tidak percaya diri itu sering dialami oleh atlet-atlet yang cedera. Yang selanjutnya yaitu emosional. Nah, emosional ini terjadi tidak terkontrol. Jika orang mengalami cedera itu, dia kan kadang marah, padahal mungkin dengan alasan yang tidak jelas. Marah sama pelatihnya, terus temannya atau siapapun yang dia temuin untuk melampiaskan emosi dia karena dia memikirkan cedera yang dialami. Dan selanjutnya adalah mengisolasi diri. Nah, mengisolasi diri ini biasanya sih terjadi di cabang olahraga yang tim. Jadi dia merasa, wah, saya kalau ngasih tahu saya cedera, saya diganti nggak nanti sama orang lain? Saya posisi saya gimana? Saya di cadangan atau gimana? Itu biasanya akan terjadi, maka dia akan mengisolasi diri. Dia akan merasa tertutup kepada pelatih atau rekan-rekan setimnya. Dan yang selanjutnya yaitu kita ke aspek psikologis yang muncul pada atlet pasca cedera. Nah, pada saat atlet sudah sembuh atau pasca cedera, maka yang dialami salah satunya adalah motivasi meningkat. Motivasi meningkat ini karena dia udah bisa menjalani atau melewati masa-masa sulit, masa-masa dia cedera. Dan bahkan ada atlet itu yang setelah sembuh, dia merasa terlahir kembali. Makanya motivasi dia meningkat. Dan yang berikutnya adalah optimis. Optimis, dia akan merasa optimis yang tinggi. Atlet yang melalui masa-masa cedera itu merasa, wah, saya harus lebih bisa semangat lagi, atau saya optimis bisa kembali lagi ke performa saya yang semula, atau bisa meningkatkan performa ke yang lebih lagi dari yang sebelum
dia cedera. Dan yang selanjutnya yaitu trauma. Nah, kalau untuk trauma ini memang sangat sulit dihilangkan dan itu kadang membutuhkan orang psikolog. Soalnya atlet yang cedera itu, eh, contohnya dia di traumanya itu pas dia cedera di patah kaki. Dia patah kaki itu saat melompat. Padahal memang harus di olahraganya itu dia harus melompat atau saat menggiring bola. Menggiring bola dia merasa kalau ada orang yang dekatin dia udah trauma. Wah, saya nanti di tackling atau apa. Jadi performa dia otomatis akan menurun. Nah, itu kadang kita harus memberi motivasi atau semangat yang lebih tinggi lagi untuk atlet yang merasa traumanya belum hilang dan bisa di tingkatan tertentu kita memberikan eh, psikologis atau orang terapis. Untuk selanjutnya adalah penanganan psikologis bagi atlet pasca cedera lutut. Nah, setelah kita melihat atlet ini udah sembuh, maka tahapan-tahapannya kita diantaranya adalah satu, memantau dan memperhatikan secara khusus kondisi dan perkembangan atlet setelah pulih dan memulai ikut latihan bersama tim. Dengan adanya perhatian khusus, jadi atlet ini akan merasa, oh saya diperhatikan nih, maka motivasi dia akan bangkit lagi, oh saya dibutuhkan sama tim gitu. Dan yang kedua, memberikan motivasi secara intens atau lebih sering. Eh, Atlet yang setelah pulih itu baru bergabung dengan tim itu harus banyak diberikan motivasi dan itu akan mendorong semangat bahwa oh iya seperti yang tadi saya dibutuhkan nih, kalau nggak ada saya berarti kita satu tim itu tanggung jawabnya sama gitu. Terus yang selanjutnya itu memberikan porsi latihan yang tepat. Nah, di sini peran seorang pelatih memberikan porsi latihan yang tepat untuk menjaga aspek psikis atau psikologis atlet yang pasca cedera tersebut. Kalau pelatih salah memberikan porsi latihan, maka itu akan membuat performa atlet itu nggak maksimal atau dia nggak menemukan lagi jati dirinya di uh, cabang olahraga itu. Karena dengan diberikan porsi latihan yang terlalu berat, maka dia akan kewalahan karena dia baru pulih dari cedera dan fisiknya sudah menurun. Otomatis psikologis dia pasti berpengaruh dan apabila dikasih terlalu ringan, dia akan merasa oh saya kenapa dikasih latihan yang cuma begini gitu. Jadi harus porsinya itu harus pas dan itulah fungsi pelatih, memberikan dosis yang tepat bagi atlet terutama yang pasca cedera. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan dukungan untuk meraih tujuan. Nah, itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, pelatih harus memberikan dukungan kepada atlet yang berlatih dan yang bertanding lagi. Banyak atlet yang pemain inti merasa setelah cedera akan di bangku cadangkan. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, yang orang cedera itu mengapa mereka menutup diri. Nah, ini peran pelatih itu harus memberi dukungan. Oh ya, kalau kamu bermain bagus lagi, kamu akan tetap sebagai pemain inti. Dan kalau kamu memberikan apa, memberikan tahapan-tahapan yang baik dalam latihanmu, nggak harus langsung seperti performa dia yang sebelumnya. Tapi kalau dia menunjukkan tahapan yang semakin baik, kamu pasti akan jadi pemain inti lagi. Yang selanjutnya itu memupuk kekompakan tim. Nah, kekompakan tim sangat dibutuhkan dalam orang-orang yang telah pulih dari cedera. Jadi sama seperti yang sebelumnya saya katakan, kekompakan tim ini bisa membuat dia merasa dihargai. Oh, saya ternyata masih dibutuhkan. Saya tanggung jawabnya harus sama. Kalau tanpa saya berarti kurang sukses ini tim ini, berarti saya harus berbuat lebih. Jangan karena saya jadi berpengaruh negatif bagi teman-teman saya. Makanya dibutuhkan kekompakan tim
baik itu dari tim pelatih ke atlet maupun sesama-sama atlet. Nah, terima kasih, demikian penjelasan atau presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kekurangan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Salam olahraga.